Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur kepada Allah untuk kesempatan bersama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Yang menyatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ada sebuah tulisan yang dibagi pada sebuah WA dengan judul gula merah sekilo. Inti dari cerita ini adalah seorang laki-laki penjual gula merah dikatakan penipu oleh seorang penjual beras karena menjual gula merah yang beratnya hanya 900 gram. Padahal ia membeli dengan berat 1 kilo. Rupanya berdasarkan penjelasan laki-laki tersebut, ia mengatakan bahwa ia menggunakan ukuran beras 1 kilo yang dibelinya dari orang yang menyatakan bahwa ia adalah seorang penipu. Dari kisah ini sebenarnya kita diingatkan bahwa timbangan atau ukuran yang kita gunakan untuk orang lain sebenarnya juga diukur untuk diri kita sendiri. Tuhan sangat membenci timbangan atau neraca yang serong karena itu menggambarkan penipuan dan kejahatan seperti yang kita baca pada ayatnya yang pertama dari Amsal 11 ini. Potret kehidupan saat ini seringkali membuat manusia tidak lagi hidup dalam kejujuran atau dalam hidup berintegritas. Manusia melakukan berbagai kecurangan dan berharap mereka akan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang lucunya, mereka berharap mendapatkan perbuatan yang baik dan diperlakukan dengan jujur. Mungkin pada awalnya orang yang hidup dalam kecurangan memiliki begitu banyak hartanya. Tetapi ingatlah bahwa harta tidak dapat menyelamatkan seseorang pada waktu pertanggungjawaban. Karena pada akhirnya orang tersebut pun akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Amsal mengingatkan kita semua bahwa kehidupan orang yang benar pada dasarnya akan mendapatkan berkat yang membuat hidupnya memiliki sukacita. Karena ia akan terluput dari kesukaran dan ia terlepas dari berbagai masalah yang diakibatkan oleh hawa nafsu manusia. Bahkan ayat keempat menyatakan, kebenaran melepaskan orang dari maut. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Amsal ini juga mengajarkan bahwa hidup yang benar adalah dengan hidup selalu rendah hati, berlaku tulus, dan tetap hidup dalam kejujuran atau berintegritas. Pada akhirnya, orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dan di dalam kebenaran Tuhan, pasti berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran dan jangan pernah melakukan kecurangan dalam hidup. Karena ukuran yang dipakai kepada orang lain, maka ukuran itu jugalah yang akan digunakan untuk mengukur diri kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan menikmati setiap karya Allah dalam kehidupan kami.
Kami memohon agar kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami, agar kami bisa hidup dalam ketulusan, kejujuran, juga dalam kerendahan hati, sehingga kehidupan yang benar boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.